Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, datangnya hari kiamat memang sudah menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para nabi sekalipun tidak mengetahui kapan hari kiamat itu akan terjadi. Akan tetapi, meski demikian, ada beberapa tanda akhir zaman yang harus kita perhatikan agar kita tidak terlena dengan urusan dunia semata. Salah satu tanda akhir zaman itu bisa dilihat dengan banyaknya kaum wanita. Lantas, seperti apakah wanita-wanita akhir zaman itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Pemirsa Tadabbur Ilmi, salah satu tanda akhir zaman yaitu jumlah perempuan lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Banyaknya jumlah wanita ini disebabkan oleh berbagai fitnah dan malapetaka yang banyak memakan korban kaum laki-laki, sebab mereka lebih banyak turun ke medan pertempuran dibandingkan perempuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, engkau akan melihat seorang laki-laki diikuti oleh 40 wanita, yang tidak lain ini disebabkan oleh sedikitnya jumlah laki-laki dan banyaknya jumlah wanita. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara tanda-tanda kiamat adalah berkurangnya ilmu, munculnya kebodohan, tersebarnya perzinahan, banyaknya wanita dan sedikitnya laki-laki, sehingga 50 wanita mempunyai satu laki-laki. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis ini terlihat jelas bahwa mendekati datangnya hari kiamat akan banyak perzinahan. Perzinahan itu tidak akan terjadi kecuali jumlah wanita lebih banyak dibandingkan jumlah laki-laki. Akhirnya setiap laki-laki memiliki 40-50 wanita sebagaimana disebutkan dalam hadis tersebut. Akhir zaman juga ditandai dengan banyaknya wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Maksudnya adalah kebanyakan pakaian yang mereka kenakan begitu minim dan ketat sehingga nampaklah lekuk tubuhnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat. Pertama, suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia. Dan yang kedua, para wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, walaupun baunya tercium selama perjalanan sekian dan sekian. Hadis riwayat Muslim. Apa yang dikatakan dalam hadis tersebut nampaknya telah terbukti di zaman ini. Ada begitu banyak para wanita yang berpakaian namun seperti telanjang karena bentuk pakaian yang sangat minim serta menonjolkan lekuk tubuhnya. Para wanita yang melakukan hal seperti ini diancam tidak akan masuk surga sampai-sampai ia tidak akan mencium bau surga, padahal bau surga itu tercium dari jarak yang sangat jauh. Wanita-wanita akhir zaman juga ditandai dengan banyaknya wanita yang lebih mengutamakan kecantikan fisik daripada kecantikan hatinya. Banyak wanita yang berlomba-lomba untuk melakukan segala cara agar terlihat sempurna. Hal itu mereka lakukan karena untuk mengikuti tren dan menarik perhatian lawan jenis, sehingga melalaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya itu, mereka juga sering memamerkan kekayaan dan memakai perhiasan yang berlebihan. Hal ini padahal sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Dan janganlah kalian para wanita bertabaruj atau sering keluar rumah dengan berhias dan bertingkah laku seperti kebiasaan wanita-wanita jahiliyah yang dahulu. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 33.
Wanita yang suka memamerkan perhiasan, keindahan dirinya, atau sesuatu yang memang seharusnya wajib untuk ditutupi dari hal-hal yang mampu menggoda syahwat lelaki disebut dengan tabarruj. Fenomena tabarruj ini sepertinya sudah tidak asing lagi, karena faktanya zaman sekarang banyak wanita yang suka bertabarruj. Wanita akhir zaman selanjutnya ditandai dengan banyaknya wanita yang suka mengumpat atau menggosip. Rasulullah SAW menjelaskan pengertian mengumpat ini dalam sebuah hadis. Tahukah kalian apa gibah itu? Mereka menjawab, hanya Allah dan Rasulnya jualah yang tahu. Maka beliau bersabda, membicarakan saudaramu tentang apa yang tidak disukainya. Lalu mereka bertanya lagi, kalau yang diperbincangkan itu benar ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, kalau yang diceritakan itu benar, maka engkau telah melakukan ghibah terhadap saudaramu itu. Kalau yang dibicarakan itu tidak benar, maka engkau telah melakukan kepalsuan atau fitnah terhadap saudaramu. Orang-orang yang dapat keluar dari belenggu gosip atau fitnah serta menutupi aib saudaranya ini, maka kelak di hari kiamat akan ditutupi aibnya pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, orang yang menutup aib orang lain di dunia, niscaya Allah menutup aibnya pula kelak di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW ketika ditanya kebanyakan hal-hal yang dapat menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka, beliau menjawab, mulut dan kemaluan. Hadis riwayat Tirmizi. Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah beberapa hal yang menjadi ciri dari wanita akhir zaman. Jika kita melihat beberapa hadis di atas, maka sepertinya ciri-ciri itu sudah nampak di masa kita ini. Oleh karena itu, hendaklah setiap kita untuk memperbanyak mengumpulkan amal sebagai bekal hidup di akhirat. Karena sesungguhnya kehidupan di dunia bagi umat Islam hanyalah sementara, karena kehidupan yang kekal adalah kelak di dalam surga. Semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang menjadi ahli surga dan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bisawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.